Halo guys, jumpa lagi dengan saya Unireni dari kawasan Seribu Rumah Gadang, Nagari, Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan. Dia nama kawasannya kawasan Seribu Rumah Gadang. Kawasan Seribu Rumah Gadang berada dekat dengan Kota Morolabu, Solok Selatan. Ini merupakan jalan utama dari Padang ke Kabupaten Kerinci. Nah, itu ada masjidnya dengan menara-menara. Ada gunung-gunungnya juga. Di sini memang ada rumah-rumah gadang. Ada banyak sekali rumah tradisional Minangkabau di sini dengan ciri khasnya ada tanduk-tanduknya atau gonjong tuh di belakang saya. Nah, kawasan ini dinamai dengan Nagari Seribu Rumah Gadang. Walau sebenarnya menurut data yang pernah saya baca itu tidak sampai 1000, tepatnya 174 rumah yang masih kondisi baik dan bisa difungsikan. Rumah-rumah ini merupakan rumah adat dari masing-masing suku yang ada di nagari ini. Kalau tidak salah itu ada 11 suku yang ada di sini. Ada suku Tigolare, Melayu, Sikumbang, Kuti Aye dan lainnya. Saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu ada sekitar suku. Nah, pada waktu tertentu mereka mengadakan pawai alegori, jamba, masuk banyak untuk acara penting di negara ini. Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang tempat dinobatkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai kawasan desa adat populer di Indonesia, tepatnya pada tahun 2017. Ini dia rumah gadang suku Tigolare. Rumah ini awalnya dibangun pada tahun 1887, sudah berusia 2 abad lebih. Dahulu atapnya itu adalah ijuk, kemudian diganti seng, tapi tidak ada petunjuk pasti kapan penggantian atap itu dilakukan. Yang jelas memang rumah gadang ini sempat dilakukan berbagai pemugaran baik atap maupun dinding, tapi di dalamnya nyaman, enjoy. Itu adalah ruang tamunya di dalam. Nah, ini sekarang rumah ini difungsikan sebagai homestay, jadi bisa disewa oleh orang-orang yang ingin berwisata ke sini. Sebelumnya ini adalah rumah gadang yang difungsikan sebagai tempat kerapatan adat, bisa untuk upacara pengangkatan datuk, memperingati sesuatu yang terkait dengan suku dan juga adat dalam nagari. Kadang juga ketika ada kemalangan juga dilakukan upacara dari rumah ini. Depannya itu ada rangkeng. Rangkeng merupakan salah satu pelengkap dari rumah gadang. Dahulunya rangkeng difungsikan sebagai tempat menyimpan padi. Jadi orang di Sumatera Barat, khususnya orang Minang, itu mengusahakan padi setiap musim panen disimpan di rumah di rangkeng. Nah, itu dia rangkengnya. Rangkengnya terbuat dari anyaman bambu dan ada gonjongnya juga. Rumah gadangnya dari tempat samping. Sini juga banyak rumah gadang lain. Atap-atap rumah gadangnya kelihatan. Sayang cacanya kurang bersahabat sehingga masih terlihat gelap.
Mari kita lihat isi rumahnya. Selamat pagi Ekon. Gimana rasanya nginap di rumah ini? Ini pengalaman kedua, jadi ya agak dingin. Agak dingin ya, tapi segar. Suasananya unik, banyak nuansa sejarahnya. Apakah berasa menjadi datuk kan? Menginap di rumah ini? Oh, jadi datuk sekarang. Lah jadi Kemarin datuk. di tempat yang berbeda, jadi sudah dua gelar datuknya. Oke Kon, selamat menikmati pagi. Oke, nih. Nah, ini dalamannya. Jadi kalau tamu-tamu menginap di sini dikasih sarapan. Tuh. Udah habis. Ada lontong tadi. Nah, itu dia dalamnya. Keren bukan? Nah, ini dia rumah lainnya. Di sana juga banyak sekali rumah-rumah. Nah, rumah Bogonjong. Ada juga pusat kerajinan dari rotan. Ini rumah gadangnya dengan 6 gonjong, 1 gonjong di depan. Gonjong itu akan menandakan berapa kamar ada di dalam rumahnya. Oke, demikian laporan saya dari kawasan Nagari Sari Buruma Gadang di Kenagarian Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat. Yuk nikmati alamnya, lestarikan budayanya, kita dukung masyarakat sini untuk mengelola kawasan ini secara berkelanjutan. Salam, sampai jumpa lagi.